Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Seperti biasa saya akan menjelaskan tentang Learning Journal ke-11 pada pertemuan ke-12 mata kuliah Public Speaking. Nah, sebelum dimulai seperti biasa dosen menunjuk 3 orang mahasiswa untuk melakukan public speaking dengan gayanya masing-masing. Nah, yang ditunjuk itu ada Rika, Fatya, dan juga Haikal. Nah, mereka ini menyampaikan public speakingnya dengan gaya yang berbeda-beda. Nah, setelah itu pembelajaran itu dilanjutkan dengan presentasi materi mengenai phobia speaking atau yang disebut dengan demam panggung beserta ciri-ciri dan cara mengatasinya. Nah, materi ini menurut saya sangat menarik dan juga sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, terutama saat kita presentasi di depan kelas gitu. Nah, hampir semua orang itu pasti pernah merasakan gugup atau takut saat harus berbicara di depan umum, termasuk saya sendiri gitu. Nah, di awal materi dijelaskan tentang pengertian phobia speaking atau glossophobia. Nah, phobia speaking ini adalah rasa takut yang berlebihan saat berbicara di depan umum. Rasa takut ini biasanya muncul karena seseorang itu takut salah bicara, takut ditertawakan, takut dinilai buruk oleh orang lain, atau merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Nah, kondisi ini juga bisa menyebabkan seseorang itu merasa cemas berlebihan sebelum tampil. Nah, dari penjelasan tersebut, saya jadi memahami bahwa demam panggung itu merupakan hal yang wajar dan bisa dialami oleh siapa saja gitu, bukan hanya oleh orang yang pemalu saja. Nah, kemudian dijelaskan juga mengenai ciri-ciri demam panggung. Nah, beberapa ciri-cirinya itu seperti jantung berdegup lebih cepat, tangan gemetar, tubuh terasa lemas, suara menjadi kurang jelas gitu, tenggorokan terasa tercekat, sampai juga lupa dengan materi yang sebenarnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, saat mendengar materi ini, saya merasa beberapa tanda tersebut itu pernah saya alami ketika presentasi di depan kelas. Nah, kadang sebelum maju itu rasanya sudah ngerasa takut duluan gitu. Nah, bahkan jadi sulit fokus saat berbicara. Nah, selanjutnya materi juga menjelaskan tentang faktor penyebab demam panggung yang dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berasal dari diri sendiri seperti kurang percaya diri, takut salah, rasa malu, pikiran negatif, dan kurang menguasai materi. Sedangkan faktor eksternal itu berasal dari lingkungan sekitar seperti tekanan dari audiens, takut mendapatkan kritik, suasana ruangan yang kurang nyaman, terus jumlah penonton yang terlalu banyak gitu, atau pengalaman buruk saat tampil sebelumnya gitu. Nah, dari materi ini saya jadi sadar bahwa rasa takut itu sering muncul karena pikiran kita sendiri yang terlalu berlebihan dalam sebelum tampil gitu. Nah, selain itu, ada juga penyebab yang dijelaskan juga dampak dari demam panggung. Dampaknya itu bisa membuat seseorang itu kehilangan rasa percaya dirinya, sulit menyampaikan informasi dengan baik, terus bahkan dapat menghambat perkembangan kemampuan dirinya. Nah, jika rasa takut terus dipelihara, nah seseorang itu bisa jadi menghindari kesempatan untuk berbicara di depan umum. Nah, padahal kemampuan berbicara itu sangat penting, baik dalam dunia pendidikan gitu maupun nanti di dunia kerja. Nah, karena itu kita perlu belajar untuk menguasai rasa takut tersebut sedikit demi sedikit. Nah, bagian yang paling menarik menurut saya adalah cara mengatasi kecemasan dalam public speakingnya. Nah, beberapa cara yang dijelaskan yaitu melakukan penyesuaian diri secara mental dan fisik gitu. Nah, mengatur pernapasan, terus menjaga bahasa tubuh, tetap tenang dan fokus gitu, serta tidak membiarkan perut kita itu kosong atau terlalu kekenyangan gitu sebelum tampil. Nah, selain itu latihan juga menjadi cara paling penting untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, semakin kita sering mencoba berbicara di depan umum, maka rasa gugup itu akan perlahan hilang dan berkurang.
Nah, dari materi ini juga saya mendapatkan banyak pelajaran baru tentang bagaimana cara menghadapi rasa takut saat berbicara di depan umum. Nah, saya belajar bahwa public speaking itu bukan tentang kita itu harus sempurna gitu, tetapi tentang keberanian untuk mencoba dan terus belajar. Nah, kesalahan saat berbicara itu sebenarnya hal yang normal karena semua orang juga pasti dalam proses belajar gitu. Yang penting adalah tetap percaya diri dan juga tidak takut untuk tampil gitu. Nah, saya juga belajar bahwa persiapan itu sangat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang saat berbicara di depan umum. Nah, jika kita memahami materi dan sering berlatih gitu, maka kita akan lebih tenang ketika tampil. Selain itu juga kita perlu berpikir positif dan tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain secara berlebihan gitu. Nah, melalui pembelajaran pada pertemuan ini, saya menjadi lebih termotivasi untuk melatih kemampuan public speaking saya gitu saat ingin belajar menjadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih berani menyampaikan pendapat, dan lebih tenang ketika berbicara di depan banyak orang. Nah, semoga kedepannya saya bisa terus berkembang dan lebih baik lagi dalam kemampuan berbicara di depan umum. Mungkin itu saja learning journal pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.